قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, setelah kita menemukan video dari Buya Yahya yang rela berada di bawah di antara habaib Ba'alawi yang duduk di kursi sofa yang empuk, yang lembut, ya, yang sebenarnya kita itu melihat yang seperti itu miris, ya, miris, kasihan kaum muslimin, ya. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang orang yang dikasihani itu justru malah senang dengan kondisi dirinya, ya, itu yang repot kaum muslimin, ya. Kita kasihan dengan kondisi Buya Yahya yang jadi muhibbin Ba'alawi, yang kemudian rela direndahkan, ya, rela merendahkan diri juga, ya, selain direndahkan, merendahkan diri juga di hadapan para habaib Ba'alawi. Kita kasihan kaum muslimin, ya. Kenapa kita katakan merendah dan direndahkan? Ya, merendah karena memang mungkin sudah terdoktrin oleh para habaib Ba'alawi bahwa, ya, mau setinggi apapun keilmuan orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi, ya, itu nggak akan mampu menyaingi kemuliaan dari kalangan Ba'alawi meskipun gila, meskipun ahli maksiat, meskipun bodoh dan lain sebagainya. Jadi sehingga Buya Yahya ini, ya, selain dihinakan, ya, menghinakan diri di hadapan Ba'alawi. Ya, ini sangat miris, sangat kasihan kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu yang bertakwa. Bukan yang katanya nasabnya nyambung kepada nabi. Nyambung pun kepada nabi, ya, nggak ada Allah Subhanahu wa taala mengatakan nasab itu jaminan kemuliaan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Ya, apabila sangkakala nanti ditiupkan, pertalian nasab itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Bahkan nanti di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Coba, ya. Pada hari kiamat itu nanti, ya, anak lari dari bapaknya, dari ibunya, ibu lari dari anaknya, lari dari bapaknya. Mereka sudah sibuk masing-masing memikirkan diri sendiri. Itu menandakan nasab itu nanti nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi, kenapa harus merendahkan diri di hadapan orang-orang yang katanya, itu pun katanya, nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, sangat miris, ya, melihat kondisi Buya Yahya yang sampai, ya, merendahkan diri seperti itu, ya. Selain direndahkan, merendahkan diri juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan ternyata kaum muslimin, ya, setelah kita menemukan video dari Buya Yahya yang terlihat mau merendahkan diri dan direndahkan oleh para habaib Ba'alawi, ternyata ada lagi fakta terbaru kaum muslimin. Ternyata Buya Yahya ini gemar berjoget bersama para habaib Ba'alawi, ya. Dan memang kegiatan berjoget ini, ya, sering dilakukan oleh para habaib Ba'alawi, dan yang melakukan, ya, mayoritas memang habaib Ba'alawi kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin, ya, di mana Buya Yahya berjoget bersama para habaib Ba'alawi. Ini laki-laki kok berjoget kaum muslimin, ya. Sungguh membagongkan. Aduh, laki-laki kok joget, ya.
Joget itu kalau perempuan ya joget di hadapan suaminya, iya bagus. Ini laki-laki joget jadi tontonan ya. Laki-laki itu kan ya main panah ya, kemudian menunggang kuda, lari. Ya, itu laki-laki. Ini laki-laki joget. Ya, muruahnya mana? Nggak ada muruah. Laki-laki joget itu nggak ada muruah kaum muslimin. Apa laki-laki joget ya? Ya Allah, coba kaum muslimin ya, kita simak. Ini ada video dari channel seorang Ustadz Aswaja. Ya, ini kami ambil dari channel Ustadz Aswaja. Kalau channel orang-orang Salafi nanti disebut ya Wahabi, ya pantas saja protes ya. Tapi ini sama-sama Aswaja kaum muslimin ya. Dan di dalam video Ustadz ini juga mereaction atau menanggapi kegiatan joget-jogetnya Buya Yahya kaum muslimin ya. Dan bagaimana ditinjau dari sisi syariat Islamnya kaum muslimin ya. Ini dari Ustadz Suparman kaum muslimin ya. Orang Aswaja. Coba kita simak bagaimana tanggapan dari Ustadz Suparman terhadap kegiatan joget-jogetnya Buya Yahya ini kaum muslimin ya. Dan ini memang terlihat Buya Yahya ini banyak video-video jogetnya dengan para habaib Ba'alawi kaum muslimin. Sangat terlihat ya. Ini ya Allah ya, muhibin sejati. Pantaslah kalau kemudian ada orang-orang yang mengkritik kesalahan-kesalahan para habaib ya. Buya Yahya ini mengatakan orang seperti itu orang yang memecah belah, orang yang memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena katanya apa? Ya bagaimana mau sampai kepada Nabi Muhammad SAW kalau tidak cinta sama para habaib ya. Allahu Akbar ya. Kita simak videonya. Buya Yahya joget-joget seperti yang teman-teman lihat di samping video yang saya letakkan di dalam konten ini. Saya teringat sebuah tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah tulisan yang bertajuk Kenapa Habib atau Mengapa Para Habib itu Tidak Sah Menjadi Saksi Nikah. Di dalam tulisan itu, yaitu tulisan ini yang teman-teman lihat di sampingnya ini, di samping sebelah kanan ini, bahwa ada banyak ibarat yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang konsekuensi bagi orang-orang yang melakukan tertentu itu tidak disahkan untuk menjadi saksi nikah. Di antaranya tukang joget-joget. Pertanyaannya, apakah Buya Yahya itu termasuk dalam ibarat yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Mari kita simak terlebih dahulu bagaimana kemudian Kiai Imad ini mengutip salah satu atau dua atau lebih dari itu, ada berapa ibarat, wah cukup banyak ya. Ada beberapa ini ibarat yang dikutip oleh Kiai Imad untuk mengungkapkan atau untuk memberikan pendapat bahwa orang-orang yang tukang joget itu tidak sah untuk dijadikan saksi nikah ya. Kita akan simak di sini apakah ibarat ini tepat untuk ditujukan kepada Buya Yahya yang joget-joget seperti yang teman-teman lihat di samping itu. Fayusqituha askoto yuskitu ya, merontokkan hak kepada muru'ah al-aklu apa itu, yaitu memakan berarti makan, wasyurbu dan minum itu bisa merontokkan muru'ah. Nah makanya itu gimana fisuki di dalam pasar, wal masyu fihi kashifan ra'sahu au badanahu, atau berjalan fihi dalam suk hal yang ngebuka ra'sahu ing endase atau badanahu. Jadi orang yang berjalan di dalam pasar dia kepala dan badannya terbuka ligoi risukiyin, tapi hukum ini diperuntukkan kepada orang yang selain orang yang bekerja di pasar gitu. Wa qublatul halilat ini lamnya satu ini la ala swab ya. Mungkin salah cetak atau saya yang salah baca ini. Halilat harusnya istri ya yang dimaksud ini. Intinya wa qublatul halilati, mencium istri bihadratin nasi, di hadapan manusia, banyak manusia gitu. Wa iksarumah, dan memperbanyak sesuatu di mana sesuatu itu yudhiku, menyebabkan ketawa ya. Bainahum yang dalam antaran manusia. Ya. Kalau yudhiku enggak pas kayaknya. Baca wajan adhaka ya. Adhaka yudhiku. Au la'ibi syitronjin au iksaru la'ibi syitronjin au roksin, atau bermain catur dan juga joget-joget. Nah ini kemudian hal-hal yang disebutkan dalam ibarat ini menyebabkan seseorang tidak sah untuk menjadi saksi nikah, begitu ya. Apa tadi itu, jalan di pasar dengan keadaan kepala terbuka dan dada terbuka atau kepala terbuka gitu ya, mencium istri di hadapan halayak umum, kemudian memperbanyak ketawa di antara banyak manusia sehingga ketawa itu membuat orang merasa terganggu gitu ya, sehingga orang berpikir orang ini aneh banyak ketawanya gitu. Orang ketawa kok kayak mak lampir gitu ya. Jadi orang nggak respect pada dia, kan muruahnya hilang tuh. Pokoknya hal-hal yang menghilangkan muruah intinya mah gitu ya.
Bagaimana kalau tidak menghilangkan muru'ah? Wah, itu repot lagi ya. Karena kan ini ide pokoknya adalah muru'ahnya yang hilang gitu ya. Tapi bagaimana kalau joget-joget? Ya tinggal teman-teman lihat saja itu menghilangkan muru'ah atau tidak. Teman-teman ketika melihat itu senang atau tidak. Ketika teman-teman melihat orang itu berjoget-joget malah menambahkan orang itu muru'ah atau justru sebaliknya lah. Itu tinggal ya di ini sajalah. Waqala Abul Faraj, kemudian Abul Faraj berkata, waqala al-faqal min ashabina la tuqbalu syahadatul mughanni warraqas, tidak diterima kesaksian orang tukang nyanyi atau penyanyi dan orang tukang joget-joget atau penari atau tukang goyang tukang pargoi itu ya, atau joget apapun lah ya, pokoknya yang bisa menghilangkan orang itu terlihat tidak memiliki kehormatan gitu loh, gitu ya. Kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani mengutip dari Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin mengatakan, far'un ma hakamna bi ibahatihi fi hadhihi surati qad yaqtadi al-iksaru min hurud syahadati. Far'un, apa yang telah kami hukumi, apa yang telah kami berikan hukum atau hukumi bi ibahatihi, tentang kebolehannya, fi hadis surati, di dalam gambaran ini atau pemaparan ini, qad yaqtadi al-iksaru min hurud syahadati, keseringan itu berkonsekuensi tertolaknya syahadat. Kenapa? Liqauni khariman li muruati, karena kelakuan tersebut apa yang di atas itulah, ya nari, ya nyanyi, apalah yang di atas itu, ya inilah, ya itulah, ya apalah, itu bisa mencederai nilai muruah ya, bisa merusak muruah seseorang. Yang tadinya orang mungkin segan, ya Anda coba lihat ini, misalnya orang disegan ya, misalnya ya, seorang syekh lah, kayak gede lah, kayak kampung yang agung lah gitu ya, kemudian joget-joget gitu ya, kayak yang warok gitu, main TikTok joget-joget, itu kira-kira orang akan gimana tuh? Gitu kira-kira gambarannya ya. Kemudian di sini faman dawama 'alal la'ibi bisatranji, barang siapa yang berdawam ya, langgang, mayang, orang Banten ngomongnya mayang mang. Alala aibi yang atas sedolan bisa toronji kelawan apa sih toronji kacatur ya, wal hamami lan apa hamam gun kolam renang lah, kolam renang umum lah. Maka rudat syahadatuhu, tertolak syahadatnya. Dah kaum muslimin ya, sampai sini saja sebenarnya sudah jelas kaum muslimin ya. Kalau kita melihat orang yang gemar berjoget, apalagi seorang yang dikatakan ulama, ahli ilmu, seorang guru, seorang buya, ya kemudian ahli joget, itu ya muruahnya hilang kaum muslimin. Ya. Apalagi itu sudah, kalau di kalangan para habaib, bukan lagi dikerjakan sesekali, seperti sudah menjadi rutinitas, sudah seperti menjadi hobi mereka. Ya. Jadi para habaib ini kalau ceramah dawir, ya, kalau hiburan ya joget-joget, nari-nari, ya, kalau ceramah ya sudah meresahkan. Jadi udahlah ya, nggak pantas diambil ilmunya orang-orang seperti ini kaum muslimin ya. Kita mengambil ilmu itu adalah dengan orang-orang yang menjaga muruah, menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan ilmu ya. Karena orang yang ahli ilmu ya, dengan dia menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, itu sama dengan dia sudah menjaga ilmu, sudah memuliakan ilmu kaum muslimin. Jadi kalau orang yang tidak menjaga muruahnya, artinya ilmunya pun tidak ada dan tidak patut untuk diambil ilmunya. Kalaupun dia punya banyak riwayat, punya banyak hafalan ya. Karena hakikat ilmu itu adalah yang diamalkan. Hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita ambil ilmunya? Kalau orang tidak bisa menjaga kehormatan, untuk apa kita ambil ilmunya ya? Nggak ada ilmunya, ilmunya tong kosong kaum muslimin ya. Hanya di mulut saja ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi jelaslah kaum muslimin ya. Dari sini sudah jelas ya, tampak jelas, semakin menambah bukti bahwa wajar kalau Buya Yahya ini mengkritik orang-orang yang mengkritik para habaib, tidak senang dengan orang-orang yang mengkritik para habaib. Ternyata dia adalah muhibbin sejati ya. Mudah-mudahan diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa memahami syariat Islam ini dengan baik kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.